Oke, pada sesi ini kita akan membahas mengenai suatu konsep dalam pasar modal yang disebut sebagai efisiensi pasar. Konsep efisiensi pasar membahas tentang bagaimana pasar merespon informasi yang mempengaruhi pergerakan harga sekuritas menuju ke arah keseimbangan baru atau harga baru. Kemudian di bab ini kita akan membahas secara garis besar. Yang pertama adalah konsep pasar modal efisien itu yang seperti apa, kemudian bentuk-bentuk pasar efisien, kemudian bagaimana cara kita menguji dari masing-masing bentuk pasar efisien, serta dampak atau implikasi pasar efisien pada suatu pasar modal. Nah, ini adalah topik pembahasannya, konsep pasar modal efisien, kemudian hipotesis pasar efisien yang akan menjelaskan masing-masing konsep pasar modal efisien, berbagai macam jenisnya. Kemudian pengujian dari masing-masing pasar efisien dan implikasi pasar modal efisien. Dalam konteks keuangan, konsep pasar modal yang efisien lebih ditekankan pada aspek informasi. Artinya, pasar yang efisien adalah pasar di mana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Jadi, yang dimaksud dengan kata-kata efisien di sini itu mencerminkan informasi yang berada di dalam pasar modal. Pasar itu dikatakan efisien apabila harga itu sudah menyerap semua informasi yang tersedia. Maksudnya harga menyerap semua informasi yang tersedia gimana? Maksudnya adalah investor itu sudah mendapatkan semua informasi yang ada, kemudian investor melakukan aktivitas trading, sehingga harga menjadi cerminan dari perilaku investor dalam menyerap informasi yang tersedia. Nah, informasi yang tersedia ini bisa meliputi semua informasi yang sifatnya sudah berlalu atau informasi masa lalu. Di sini misalkan laba perusahaan tahun lalu atau data keuangan yang berada di laporan keuangan perusahaan. Kemudian informasi saat ini, rencana kenaikan dividen, kemudian misal rencana pembelian gedung atau rencana melakukan akuisisi dan lain-lain, itu adalah informasi saat ini. Kemudian yang ketiga adalah informasi yang bersifat sebagai pendapat atau opini rasional yang beredar di pasar yang bisa mempengaruhi perubahan harga. Konsep pasar modal efisien menyiratkan adanya suatu proses penyesuaian harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru sebagai respon atas informasi baru yang masuk ke pasar. Jadi sekali lagi, efisiensi pasar itu dicerminkan pada saat harga itu sudah merespon informasi yang beredar di pasar. Nah, ini adalah ilustrasi sederhana dari konsep pasar yang efisien. Bisa kita lihat ada diagram, sumbu X-nya adalah hari, sumbu Y-nya adalah harga, minus 1, 0, 1, dan 2. 0 ini adalah periode atau waktu di mana sebuah informasi itu muncul. Ya, berarti ini ceritanya informasi saat ini muncul. Ya. Nah, pada saat pasar itu efisien, maka seketika pada saat informasi baru itu muncul di pasar, pasar akan langsung menyerap informasi yang beredar ke dalam pembentukan harga yang baru. Jadi bisa kita lihat sebelum T0, T-1, T-2 harga itu ada di sekitar 1000 karena ada suatu informasi baru yang masuk yang menandakan sinyal positif terhadap harga aset, maka informasi tersebut pada saat itu juga bisa menyebabkan kenaikan harga aset. Nah, pada saat kondisinya seperti ini yang disebut sebagai pasar efisien. Nah, pasar tidak efisien apabila ada delay atau ada keterlambatan dari pasar, dari harga menyerap
informasi yang beredar. Seperti contohnya yang garis putus-putus ini. Ya. Informasi berada di T0, kemudian pasar entah karena suatu alasan terlambat menyerap informasi, tidak semua investor ini mendapatkan akses terhadap informasi yang sama sehingga ada perlambatan dalam penyerapan informasi pada harga. Ya. Pada akhirnya harga baru yang terbentuk sama dengan harga baru yang terbentuk pada saat pasar itu efisien, tetapi ada keterlambatan, ada lag. Nah, lag ini atau keterlambatan di dalam pasar yang tidak efisien itu menyebabkan tingkat keuntungan yang bisa diterima oleh investor itu sifatnya tidak random. Ya. Jadi dalam pasar efisien, salah satu konsep atau tanda-tanda yang ada di dalam pasar efisien adalah pada saat investor itu return dan loss-nya mengikuti random number. Ya. Sehingga apabila pasar itu efisien, investor tidak akan bisa lebih unggul daripada investor lainnya. Maka yang dilakukan investor supaya mendapatkan tingkat keuntungan yang optimal adalah mengikuti portofolio yang dibentuk oleh pasar sama dengan yang disampaikan di konsep security market line dan capital market line. Nah ini saya rasa ilustrasinya udah cukup jelas. Nah, bagaimana caranya supaya pasar efisien itu tercapai? Yang pertama, ada banyak investor yang rasional dan berusaha untuk memaksimalkan profit. Ya, jadi investor itu rasional, setiap ada informasi yang mengharuskan dia untuk membeli, maka dia membeli. Ada informasi yang mengharuskan dia untuk menjual, dia menjual. Investor merupakan price taker, jadi investor tidak mampu menggerakkan harga, tidak bisa membentuk harga. Jadi sifatnya di sini investor itu menerima harga aset apa adanya, di mana harga itu dibentuk dari pasar. Semua pelaku pasar dapat memperoleh informasi pada saat yang sama dengan cara yang mudah dan murah. Informasi yang terjadi bersifat acak. Investor bereaksi secara cepat terhadap informasi baru, sehingga harga sekuritas akan berubah sesuai dengan perubahan nilai sebenarnya akibat informasi tersebut. Aspek penting dalam menilai efisiensi pasar adalah seberapa cepat suatu informasi baru diserap oleh pasar yang tercermin dalam penyesuaian menuju harga keseimbangan yang baru. Nah, dalam kenyataannya hal tersebut akan sulit ditemui. Jadi kita akan sulit menemukan pasar yang benar-benar efisien maupun pasar yang benar-benar tidak efisien. Pada umumnya pasar akan efisien pada tingkatan tertentu. Nah, tingkatan efisiensi pasar itu ditentukan dari jenis informasi yang mampu diserap oleh setiap tingkatan efisiensi pasar. Nah, informasi yang dimaksud di sini nanti ada 3 jenis informasi. Informasi yang pertama adalah informasi data masa lalu. Yang kedua, informasi data saat ini yang bisa diakses oleh publik saat ini. Dan yang ketiga adalah informasi yang sifatnya private, yang hanya diketahui oleh internal perusahaan saja. Jadi nanti ada pasar yang hanya mampu menyerap data masa lalu, ada pasar yang mampu menyerap data masa lalu tapi tidak bisa menyerap data saat ini, ada pasar yang mampu menyerap masa lalu, menyerap data saat ini tapi tidak mampu menyerap data yang sifatnya private. Nah, masing-masing pasar itu nanti akan dipisahkan berdasarkan suatu jenis pasar efisien tertentu. Fama tahun 70 mengklasifikasikan bentuk pasar efisien dalam 3 efficient market hypothesis. Yang pertama adalah
efisiensi dalam bentuk lemah, yang kedua adalah efisiensi dalam bentuk setengah kuat, dan yang ketiga adalah efisien dalam bentuk kuat. Efisien dalam bentuk lemah atau pasar efisien dalam bentuk lemah apabila semua informasi di masa lalu akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang. Ya. Kemudian efisien dalam bentuk setengah kuat apabila harga pasar saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis ditambah dengan semua informasi yang dipublikasikan. Kemudian yang ketiga, efisiensi bentuk kuat adalah bentuk pasar pada saat harga pasar saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis ditambah semua informasi yang dipublikasikan ditambah dengan informasi yang tidak dipublikasikan. Ya. Jadi kalau kita cermati sebenarnya informasi-informasi, 3 jenis informasi tadi itu kan punya tingkat kesulitan tersendiri apabila dilihat dari kemudahan untuk mengakses. Informasi masa lalu itu kan informasi yang paling mudah diakses. Karena ya sudah tersedia, sudah dipublikasikan, kita tinggal ngambil aja. Nah, informasi saat ini atau informasi publik saat ini itu kemungkinan lebih sulit mendapatkannya daripada informasi masa lalu karena ya tidak semua orang punya akses terhadap sumber utama atau sumber publik, sumber informasi publik. Dan yang ketiga yang paling sulit adalah dari tingkat mengaksesnya adalah informasi yang dimiliki oleh private. Ya. Misal perusahaan akan melakukan stock split, gitu ya. Nah sebelum itu dipublikasikan, hanya sebagian orang saja atau hanya ya sebagian orang, terutama hanya internal perusahaan saja yang mengetahui bahwa perusahaan ini memiliki rencana untuk melakukan stock split. Ya. Nah, apabila pasar itu efisien dalam bentuk kuat, maka walaupun saya adalah pihak internal yang memiliki informasi private, informasi yang tidak dimiliki oleh banyak orang, maka saya tetap tidak bisa mendapatkan keuntungan lebih tinggi daripada investor lain yang tidak memiliki informasi private ini. Nah, kondisi tersebut terjadi pada saat pasar itu dalam bentuk efisiensi kuat. Jadi informasi private pun tidak mampu meningkatkan kinerja portofolio dari si pemilik informasi private tersebut. Ya. Sedangkan efisiensi dalam bentuk lemah artinya kalau pasar efisien dalam bentuk lemah maka data masa lalu itu tidak bisa kita gunakan sebagai acuan atau tidak bisa kita gunakan sebagai alat untuk membantu kita mengambil keputusan investasi. Ya, kalau pasar itu tidak efisien dalam bentuk lemah. Sedangkan kalau pasar itu tidak efisien dalam bentuk setengah kuat, ya, maka investor tidak bisa mendapatkan keuntungan atas informasi yang baru diterbitkan oleh perusahaan. Ya. Itu efisiensi. Jadi efisiensi ini selain membicarakan mengenai kecepatan dari penyerapan informasi pada harga, juga nanti akan berdampak pada strategi investasi dari masing-masing investor. Strategi investasi dari masing-masing investor. Ya, pada saat suatu pasar itu berada dalam bentuk efisiensi tertentu, ya, misal pasarnya bentuk efisien, bentuk kuat, ya udah menggunakan data masa lalu tidak berguna, menggunakan data publik tidak berguna, menggunakan data private juga tidak berguna karena semua informasi atau semua data tersebut sudah terserap oleh pasar, sudah direspon oleh pasar. Ya.
Kalau pasarnya efisien dalam bentuk setengah kuat, maka saya masih bisa mendapatkan keuntungan dari informasi yang sifatnya private. Karena pasar bentuk setengah kuat cuma menyerap data historis dan data publik. Ya. Kalau pasarnya dalam bentuk efisien lemah, maka saya bisa menggunakan informasi publik maupun informasi private untuk mendapatkan keuntungan. Tapi saya tidak bisa menggunakan data masa lalu untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Nah, kalau pasarnya itu tidak efisien dalam bentuk apapun, maka data masa lalu bisa kita gunakan untuk memprediksi kinerja saham di masa depan sehingga bisa membantu kita mendapatkan keuntungan. Data publik juga bisa kita gunakan untuk membantu membuat strategi investasi. Data private juga bisa digunakan untuk membantu kita mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari investor yang lain. Efisiensi bentuk lemah disempurnakan menjadi suatu klasifikasi yang lebih bersifat umum untuk menguji prediktabilitas return. Nah, poin yang kedua ini intinya adalah salah satu cara menguji apakah pasar itu efisien dalam bentuk lemah apa tidak adalah dengan menguji prediktabilitas return. Maksudnya apa? Kalau kita bisa menggunakan data masa lalu untuk memprediksi pola return di masa depan, maka pasar tidak efisien dalam bentuk lemah. Ya. Karena pasar yang efisien dalam bentuk lemah akan memberikan suatu kondisi di mana kita tidak bisa memprediksi data masa depan menggunakan data masa lalu. Ya. Kita tidak bisa memprediksi data masa depan menggunakan data masa lalu. Kemudian efisiensi bentuk setengah kuat diubah menjadi studi peristiwa. Nah, untuk menguji efisiensi bentuk setengah kuat, nanti cara yang bisa digunakan adalah melakukan event study. Ilustrasi yang pertama tadi, yang penyerapan harga tadi itu kan ilustrasi dari event study ya. Dan teman-teman sudah pernah melakukan. Jadi kalau pasar itu berada dalam bentuk setengah kuat, maka seharusnya sebelum dan setelah T0 itu tidak terjadi perbedaan harga yang sangat signifikan. Ya, kalau misal terjadi perubahan harga dari sebelum T0 dan setelah T0, maka pasar tidak bisa dikatakan setengah kuat. Kemudian yang ketiga adalah pengujian efisiensi pasar dalam bentuk kuat disebut sebagai pengujian informasi private. Dalam pasar efisien, harga sekuritas seharusnya merefleksikan informasi mengenai risiko dan harapan mengenai return mendatangnya. Return yang sepadan dengan risiko saham disebut sebagai return normal. Ya. Jika pasar adalah tidak efisien, sekuritas-sekuritas akan menghasilkan return yang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan normalnya, yang kemudian disebut sebagai return tak normal. Di sini disebut sebagai excess return. Biasa juga kita sebut sebagai abnormal return. Jadi, apabila pasar tidak efisien dalam bentuk lemah di sini, atau kalau kita menggunakan data return, pasar tidak efisien apabila ada perbedaan return yang seharusnya dengan return yang sebenarnya terjadi. Return yang seharusnya diperoleh dari model peramalan, return yang seharusnya diperoleh dari data historis harga saham. Nah, ada beberapa model perhitungan abnormal return atau return tak normal. Yang pertama, mean adjusted return. Mean adjusted return adalah model yang mendefinisikan return abnormal itu sebagai selisih antara return aktual dengan rata-rata return sekuritas.
return aktual sekuritas dengan return rata-rata sekuritas. Ya. Jadi R rata-rata R ini misal saham mandiri selama 1 minggu, saham harian mandiri selama 1 minggu. Kita cari harga hariannya, kemudian kita cari return aktualnya. Berarti nanti kita dapat 5 return aktual. Ya kan? Return mandiri hari Senin, return mandiri hari Selasa, return mandiri Rabu, return mandiri Kamis, dan return mandiri Jumat. Ya. Kemudian min returnnya berarti masing-masing return dari hari Senin sampai hari Jumat itu kita rata-rata. Ya, ketemu return rata-ratanya. Nah, abnormal return mandiri hari Senin berarti diperoleh dari return aktual mandiri hari Senin dikurangi return rata-rata mandiri. Abnormal return mandiri hari Selasa berarti diperoleh dari return mandiri hari Selasa, return aktual mandiri hari Selasa dikurangi rata-rata returnnya, dan seterusnya. Itu model mean adjusted. Yang kemudian yang lain adalah market adjusted. Ya. Kalau di dalam mean adjusted return, abnormal return diperoleh dari return aktual dikurangi return rata-rata, di market adjusted return, return abnormal return itu diperoleh dari return aktual dikurangi dengan return pasar. Sama seperti yang pernah saya contohkan ya, yang dan sudah kalian lakukan. Atau menggunakan market adjusted return. Dan yang ketiga adalah market model return atau menggunakan SIM. Ya, kalau di sini bisa kita lihat ini menggunakan model single index model. Ya, ini sama seperti tugas yang sudah kalian kerjakan. Pertama, cari return aktual, diregreskan dengan return market, ketemu beta, kemudian ketemu alpha, kemudian alpha plus beta dikali return market, ketemu expected return I. Ya. Kemudian dicari selisihnya dengan return I. Nanti ketemu abnormal return. Pengujian terhadap hipotesis pasar efisien. Pengujian hipotesis pasar efisien dalam bentuk lemah bisa diuji dengan melakukan prediktabilitas return. Pengujian hipotesis pasar efisien setengah kuat bisa dilakukan dengan event study. Pengujian hipotesis pasar efisien bentuk kuat bisa dilakukan dengan private information. Yang pertama adalah cara menguji efisiensi bentuk lemah dulu, yaitu prediktabilitas return. Ada berbagai macam cara. Yang satu, mempelajari pola return seasonal. Yang kedua, menggunakan data return di masa lalu, baik untuk prediktabilitas jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang ketiga adalah mempelajari hubungan return dengan karakteristik perusahaan. Mempelajari pola return seasonal ini secara sederhana. Pola seasonal ini adalah pola yang nanti secara teknis itu dijabarkan dalam bentuk return harian, return mingguan, return bulanan gitu. Kemudian yang kedua ini adalah secara sederhana kita akan melakukan pengujian apakah return masa lalu itu dapat mempengaruhi return masa depan. Nah, salah satu cara paling gampang untuk mengetahui apakah ada pengaruh return masa lalu terhadap return masa depan adalah dengan cara melakukan regresi. Variabel independennya adalah return T-1, variabel dependennya adalah return T0. Gitu. Dan yang ketiga adalah kita akan menguji suatu pola. Jadi sama dengan yang nomor satu. Kalau nomor satu itu pola return berdasarkan waktu. Kalau nomor 3 itu pola return berdasarkan suatu karakteristik perusahaan tertentu. Ini yang pertama, ya, menguji pola return. Gibbons dan Hayes tahun 81 menemukan bahwa return pada hari Senin akan lebih rendah dibandingkan dengan hari lain di bursa saham New York. Ya, jadi ini day of the week effect. Day of the week effect itu pada intinya menguji apakah
dalam satu minggu itu ada suatu hari yang punya pola return tertentu. Yang namanya pola berarti sesuatu hal yang terjadi berulang. Ya. Nah, si Gibson dan Hayes tahun 81 ini menemukan bahwa setiap hari Senin, rata-rata returnnya itu selalu negatif. Ya. Selalu jauh lebih buruk daripada rata-rata return di hari yang lain. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa pasar itu tidak efisien, bahkan dalam bentuk lemah. Pasar tidak efisien. Kenapa? Karena kita bisa memprediksi return di masa depan dari pola return masa lalu ini. Kita sudah tahu kalau hari Senin itu pasti ngedrop, rata-ratanya jauh di bawah hari-hari lain. Dan kita tahu pasti hari Selasa itu return akan rebound, akan positif. Dengan puncaknya ada di tengah minggu dan di penutupan minggu. Ya. Nah, pada saat pasar itu punya pola seperti ini, maka investor bisa memanfaatkan pola ini untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kalau investor bisa memanfaatkan pola untuk mendapatkan keuntungan, maka pasar itu tidak efisien. Lebih khusus lagi, tidak efisien dalam bentuk lemah. Kalau tidak efisien dalam bentuk lemah, ya artinya nggak efisien dalam bentuk setengah kuat, apalagi dalam bentuk kuat. Jadi nggak efisien sama sekali, ya bisa dikatakan seperti itu. Ya. Nah, kalau pasar itu efisien dalam bentuk lemah, maka pola ini nggak akan muncul ya. Ini kan polanya sangat ekstrim ya, sangat kentara banget perbedaan hariannya. Ya, itu. Nah, nanti kalian coba aja iseng buat pola return harian di IHSG, ntar bisa dilihat dipisahkan per perusahaan atau dalam skala indeks ya, semua perusahaan dimasukkan, nanti dibikin pola. Kalau kalian bisa menemukan pola tertentu, berarti pasar itu tidak efisien. Modifikasi yang lain adalah ada yang namanya January effect. Jadi kalau day of the week effect ini harian, January effect itu bulanan. Apakah ada bulan-bulan tertentu atau selama 1 tahun itu return bulanan itu membentuk pola tertentu. Itu juga prediktabilitas return untuk menguji pasar bentuk lemah. Nah, ini January effect. Kemudian pengujian yang kedua dari pasar efisien bentuk lemah adalah memprediksi return dari data return masa lalu. Nah, uji korelasi atau uji regresi. Gampang ya. Kita buat model regresi sederhana aja. Ya. Variable dependennya adalah RT, variable independennya 1 adalah RT-1. Ya, RT-1. Jadi ini return, apakah return hari ini dipengaruhi oleh return kemarin? Gitu. Apakah return hari ini dipengaruhi oleh return kemarin? Ya. Apabila hasilnya signifikan, maka bisa kita simpulkan return hari ini dipengaruhi oleh return kemarin. Kalau return hari ini dipengaruhi oleh return kemarin, berarti kita bisa menggunakan return kemarin sebagai dasar pengambilan keputusan kita terhadap aktivitas trading kita hari ini. Ya. Karena besar kecilnya return kemarin kan dipengaruhi oleh besar kecilnya return hari ini dipengaruhi oleh return kemarin. Analoginya gini ya, misal kalian diminta untuk menebak, misal kalian punya teman, terus teman kalian itu lagi pengen beli barang, ya, pengen beli barang. Kemudian kalian diminta untuk menebak apakah teman kalian itu jadi membeli barang yang diinginkan apa enggak. Ya, apakah teman kalian itu jadi membeli barang yang diinginkan apa enggak. Kemudian kalian cari informasi, oh ternyata kalian dapat informasi temannya kalian itu kemarin habis beli barang juga.
Ya, kemarin habis beli barang juga. Ya. Nah, kalau pasar itu efisien, ya, pasar itu efisien, aktivitas konsumsi yang dilakukan teman kalian kemarin itu tidak akan mempengaruhi keputusan dia membeli barang hari ini. Ya, kalau pasar itu efisien, ya, ya logikanya adalah mungkin teman kalian ini uangnya tidak terbatas, ya, uangnya banyak banget sehingga ya udah kemarin udah beli, ya udah sekarang saya beli apa enggak ya tidak akan dipengaruhi oleh konsumsi saya yang kemarin, gitu. Sebaliknya, pasar itu akan menjadi eh, tidak efisien apabila kalian mengambil keputusannya adalah teman kalian tidak membeli barang hari ini karena kemarin dia sudah membeli barang. Nah, itu berarti kalian menggunakan asumsi pasar tidak efisien. Karena pengambilan keputusan hari ini dipengaruhi oleh aktivitas masa lalu. Begitu juga dengan model ini. Ya. Jadi kalau return hari ini itu dipengaruhi oleh return kemarin, maka pasar tidak efisien. Nah, ini implikasi jangka panjangnya apa? Implikasinya adalah berarti analisis teknikal itu tidak berlaku kalau pasar itu efisien. Analisis teknikal itu kan secara sederhana adalah analisis membaca tren, membaca pergerakan data masa lalu, kemudian kita melakukan peramalan, melakukan penerkaan ini harga besok itu jatuhnya di titik mana gitu. Nah, pada saat kita melakukan proses peramalan, besok data harga jatuhnya di titik mana itu kan menggunakan informasi data masa lalu. Berarti kita mengasumsikan bahwa harga di masa depan itu dipengaruhi oleh harga masa lalu. Ya. Nah, kalau pasar itu efisien, maka analisis teknikal itu murni keberuntungan saja. Ya, karena kalau pasar itu efisien, harga tidak bisa diprediksi menggunakan harga masa lalu. Ya. Nah, jadi ini tinggal kalian lebih percaya yang mana. Kalau kalian yang udah terlanjur suka analisis teknikal ya, kalau dikasih tahu pasar efisien ya mungkin nggak akan percaya, nggak akan masuk. Loh Pak, saya selama ini trading menggunakan analisis teknikal selalu berhasil. Ya udah, ya itu masalah kepercayaan aja ya. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi bentuk lemah dilihat dari hubungan antara return dan karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan ini bisa dilihat dari ukuran perusahaan, market to book value dengan eh, dividen dibagi dengan harga saham dan lain-lain. Jadi kita ingin melihat apakah ada pola perusahaan dengan kriteria tertentu itu memiliki pola return yang tertentu juga sehingga bisa kita gunakan polanya untuk membantu mengambil keputusan investasi. Yang paling eh, udah banyak sering diuji adalah yang namanya size effect. Jadi Burns tahun 81 menunjukkan bahwa ada size effect terhadap ada size effect yang muncul terhadap harga, terhadap pola harga, di mana ada kecenderungan saham-saham perusahaan kecil mempunyai return yang lebih tinggi dibanding saham perusahaan besar. Saham-saham perusahaan kecil memiliki return yang lebih tinggi dibandingkan saham-saham perusahaan besar. Jadi dia mengumpulkan data semua perusahaan, kemudian masing-masing perusahaan diklasifikasikan masuk menjadi perusahaan kecil dan masuk menjadi perusahaan besar. Kemudian dibandingkan returnnya. Oh ternyata secara konsisten muncul pola yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan kecil ini returnnya selalu lebih besar daripada perusahaan yang besar. Itu size
effect. Kemudian ada yang namanya market to book effect. Market to book effect ini adalah suatu pola di mana perusahaan dengan rasio market to book value tinggi itu memiliki saham yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan yang rasio market to book value-nya itu rendah. Ya, market to book value tinggi itu memiliki return yang lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan dengan market to book value yang rendah. Nah, ini sebenarnya ada sangkut pautnya secara tidak langsung dengan size effect. Jadi market to book value itu merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara harga pasar saham dengan harga buku saham. Harga pasar saham dengan harga buku saham. Ya. Ibaratnya itu kalau kalian beli sepatu, kan ada dua caranya. Yang pertama adalah beli langsung di tokonya. Harga yang muncul di toko itu adalah harga buku. Ya, harga buku atau kalau istilah marketingnya ya harga retail, harga buku. Cara kedua adalah kalian mencari reseller. Reseller itu orang yang udah beli sepatunya duluan dari toko kemudian dijual lagi. Nah, harga reseller dengan harga buku, harga reseller dengan harga retail itu biasanya berbeda karena reseller itu menyerap tren atau menyerap hype. Ya. Jadi kalau sepatu ini hype-nya sedang tinggi, maka biasanya harga resellernya akan tinggi. Beda dengan harga retail. Harga retail itu kan harga produksi ya. Itu. Jadi harga retail itu adalah harga buku, harga reseller itu adalah harga pasar. Secara sederhana gitu. Nah, kalian akan mungkin menemukan sepatu-sepatu yang harga resellernya itu nggak masuk akal harganya. Jadi banyak sepatu-sepatu itu yang harga retailnya misal 1,5 juta. Tapi kemudian karena banyak orang yang nyari dan lain-lain, harga resellernya bisa sampai 10 juta. Nah, itu yang disebut sebagai kondisi market to book value yang tinggi. Karena rasio harga pasar dengan harga bukunya itu perbandingannya tinggi. Ya. Berarti kalau market to book value rendah, harga pasarnya itu dibandingkan dengan harga bukunya itu nggak terlalu jauh beda. Nah, perusahaan-perusahaan yang memiliki market to book value tinggi itu biasanya disebut sebagai growth stock. Ya, growth stock. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang memiliki market to book value rendah itu biasanya disebut sebagai value stock. Ya, growth stock dan value stock. Value stock itu secara sederhana ya saham-saham yang masuk blue chip lah. Ya, masuk blue chip, yang masuk LQ45 yang perusahaannya udah relatif besar. Sama dengan size effect kan, perusahaan relatif besar, udah mature, ya, harganya mungkin cukup mahal, sehingga volatilitas harganya rendah, sehingga dampaknya adalah market to book value-nya rendah. Ya. Sedangkan growth stock ini ya saham yang permintaannya sedang tinggi-tingginya oleh pasar. Permintaannya sedang tinggi-tingginya oleh pasar, trennya sedang positif, sehingga harganya naik terus. Harga pasarnya jauh lebih tinggi dari harga bukunya. Sampai satu titik perusahaan ini bisa disebut sebagai perusahaan yang sahamnya over value. Over value itu pada saat harga saham lebih tinggi, harga pasar lebih tinggi dari harga buku. Nah, biasanya ya saham-saham yang perusahaannya itu masih tumbuh. Saham-saham yang perusahaan masih tumbuh itu biasanya market to book value-nya tinggi karena investor melihat banyak peluang yang bisa muncul dari perusahaan yang masih tumbuh ini. Nah, perusahaan yang masih tumbuh
biasanya kan perusahaan yang size-nya belum besar. Perusahaan yang sudah mature biasanya perusahaan yang size-nya sudah besar. Jadi market to book value ini bisa dihubungkan juga dengan size effect. Jadi alasan kenapa ada perbedaan return perusahaan kecil dengan perusahaan besar, bisa jadi perusahaan kecil ini market to book value-nya tinggi, sedangkan perusahaan besar ini market to book value-nya rendah. Kemudian earning price, ya, rasio earning price. Ya, ternyata ada pola yang muncul bahwa perusahaan-perusahaan yang earning price-nya itu tinggi, ya, semakin ke kiri ini semakin tinggi, maka return-nya itu semakin rendah. Ya, jadi ini pola dari karakteristik saham. Dan banyak lagi ya sebenarnya, nggak cuma 3 ini. Nanti kalian bisa baca-baca lagi. Kemudian yang kedua adalah pengujian menggunakan event study untuk menguji pasar efisien bentuk setengah kuat. Caranya, satu, membutuhkan sampel, kedua, mengidentifikasi suatu event dan periode pengumuman eventnya, kemudian menentukan periode analisis. Ya, ini sebenarnya sudah kalian lakukan kan caranya, gampang. Menghitung return aktual, kemudian menghitung abnormal return, bisa menggunakan mean adjusted, bisa menggunakan market adjusted, bisa menggunakan market model dari single index model, kemudian tinggal diplottingkan saja ke dalam grafiknya. Nanti ketemu. Kemudian yang terakhir adalah pengujian private information. Jadi apabila terbukti bahwa insider investor itu tidak bisa mendapatkan keuntungan lebih daripada investor publik, maka pasar itu dalam bentuk kuat. Ya, konsepnya seperti itu. Nah, private information ini adalah pengujian yang paling sulit ya menurut saya, karena datanya itu sulit dicari, datanya akan sulit didapat. Ya, untuk mendapat insider investor itu kan di suatu beberapa negara tertentu kan ilegal. Di Indonesia mungkin kayaknya juga ilegal. Ya. Jadi untuk memperoleh datanya aja udah sulit. Nah, yang disebut insider di sini adalah direktur, manajer, karyawan, pemegang saham. Pihak-pihak yang bisa mendapatkan informasi yang lebih dulu daripada pihak selain mereka. Pihak insider umumnya diharuskan melaporkan kegiatan perdagangannya kepada suatu komisi yang bertindak sebagai pengawas bursa. Ya kan? Artinya tidak bisa seenaknya mereka melakukan transaksi. Ya. Nah, ini adalah contoh artikel yang paling terkenal ya dalam menguji insider trading, private information. Nanti kalau kalian tertarik bisa dibaca-baca. Nah, implikasinya apa dari konsep pasar modal efisien ini? Belum semua praktisi pasar modal bisa menerima konsep mengenai pasar efisien. Investor yang percaya bahwa pasar dalam kondisi yang tidak efisien akan menerapkan strategi perdagangan aktif menggunakan analisis teknikal maupun fundamental. Ya. Jadi kalian yang sudah melakukan analisis teknikal maupun fundamental dalam investasi kalian, itu sebenarnya secara tidak langsung kalian merupakan pihak yang tidak setuju terhadap pasar modal efisien. Walaupun kalian juga nggak tahu mungkin ya sebelumnya. Sedangkan pihak yang setuju bahwa kondisi pasar itu bisa efisien akan menerapkan strategi perdagangan pasif dengan membentuk portofolio yang bisa mereplikasi indeks pasar, karena indeks pasar merupakan portofolio yang paling efisien. Gitu aja.